Selamat Idul Fitri ya teman-teman semua. Nah, di hari kemenangan ini kan, kita semua pasti ngucapin satu doa yang sama. Tapi pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya makna yang begitu dalam di baliknya? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Udah jadi tradisi ya, kita semua pasti mengucapkannya. Tapi coba deh, kenapa doanya harus yang ini? Kenapa nggak sekedar, selamat lebaran ya, gitu aja? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita gali, dan jawabannya, bisa jadi bakal mengubah cara kita memandang Idul Fitri selamanya. Oke, kita mulai dari sini. Kita harus paham kalau ungkapan ini tuh bukan cuma basa-basi lebaran loh. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah pernyataan filosofis yang akarnya kuat banget di sejarah awal Islam. Nah, ini dia kuncinya. Coba bayangin, para sahabat Nabi, generasi terbaik umat ini, mereka itu sengaja banget milih untuk saling mendoakan di hari raya. Bukan bilang selamat liburan atau selamat makan-makan. Pilihan mereka tuh punya tujuan yang sangat spesifik. Dan ternyata, ini dia alasannya. Setelah sebulan penuh puasa, tarawih, ngaji, ternyata kekhawatiran terbesar mereka itu bukan soal nanti pestanya gimana, tapi soal apakah semua usaha dan ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah. Jadi, makin penasaran kan? Yuk, kita bedah lebih dalam lagi filosofi di balik doa yang kelihatannya simpel ini. Karena ternyata ada alasan teologis yang, kuat banget di baliknya. Nah, ini dia dasar dari semua kekhawatiran mereka. Ayat Al-Quran ini jelas banget bilang kalau penerimaan amal itu ada syaratnya, yaitu ketakwaan. Ini yang bikin mereka sadar kalau banyaknya ibadah itu belum tentu menjamin amal kita diterima. Nah, doa taqabbalallahu minna wa minkum ini, kerennya, langsung menjawab kegelisahan itu dengan 3 fungsi sekaligus. Pertama, kita saling mendoakan. Harapannya, doa tulus kita buat orang lain malah jadi kunci diterimanya amal kita sendiri kan? Kedua, ini nunjukin kerendahan hati. Kita nggak sombong, merasa paling soleh, tapi kita pasrahin semua hasilnya ke Allah. Dan yang ketiga, ini mengikat tali persaudaraan kita jadi lebih kuat, lebih dari sekedar jabat tangan. Ngomongin soal diterima, ini nyambung banget sama tujuan utama Ramadan. Ramadan itu kan intinya proses pembaruan spiritual besar-besaran buat kita balik lagi ke versi asli kita. Oke, kita kenalan dulu sama istilah kunci ini, fitrah. Gampangnya gini, bayangin ini tuh kayak settingan pabrik jiwa kita. Dari sananya, jiwa kita tuh bersih, selalu condong ke yang baik, yang benar, dan suka beribadah. Dosa sama kelalaian kita aja yang bikin settingannya jadi error. Dan ini bukan karangan loh. Al-Quran sendiri yang bilang, Allah memang menciptakan kita di atas fondasi yang suci ini. Ini desain original kita. Ini esensi sejati kita. Makanya tujuan Ramadan itu ya proses factory reset gede-gedean, didesain khusus buat ngebersihin virus-virus hawa nafsu dan urusan duniawi yang bikin kita lemot, supaya kita bisa balik lagi ke kondisi fitrah kita yang murni. Biar gampang ngebayanginnya, kita coba pakai satu metafora yang kayaknya pas banget deh. Nah, ini dia ilustrasinya. Sebelum Ramadan, jiwa kita tuh mungkin kayak mobil yang udah lama nggak diservis. Mesinnya kotor, olinya hitam pekat, dalamnya penuh barang nggak penting. Terus, datanglah Ramadan. Ramadan itu bengkel spiritual kita. Di sana, jiwa kita diservis total. Mesinnya dibersihin, olinya diganti, semua sampah dibuang. Hasilnya, performa kita balik lagi kayak baru keluar dari dealer. Tapi, tentu aja ya, setelah mobilnya kinclong keluar dari bengkel, tantangan sebenarnya kan justru baru mulai. Gimana caranya kita ngejaga mesin yang udah bersih ini biar performanya tetap oke? Ini pertanyaan buat kita semua nih. Servis besar udah kelar, jiwa kita rasanya enteng bersih. Nah, sekarang apa rencana perawatan berkalanya? Biar performa spiritual kita nggak turun lagi jadi kayak sebelum diservis. Coba kita lihat buku manual perawatan sederhana ini. Untuk komponen lisan alias omongan, kita stop deh gosip atau kata-kata yang nyakitin, gantinya kita mulai pakai lisan buat ngasih semangat yang tulus. Terus buat komponen hati, kita buang jauh-jauh sisa dendam atau rasa benci. Kita mulai buka pintu maaf. Nah, Idul Fitri ini momen paling pas buat mulai perawatan ini. Oke, sebagai penutup pembahasan kita, yuk kita resapi bareng sebuah doa yang merangkum semua harapan dan komitmen kita untuk perjalanan ke depan. Yuk kita hening sejenak, kita tundukkan hati kita, dan coba renungkan permohonan yang dalam banget ini. Inilah puncak dari semua usaha kita sebulan kemarin. Nah, ini dia intinya. Ini adalah sebuah pengakuan tulus kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi pada akhirnya kita cuma bisa memohon agar Dia mau menerima.
Ini adalah puncak kerendahan hati kita setelah sebulan penuh giat beribadah. Dan doanya nggak berhenti di situ. Ada komitmen untuk ke depannya. Kita minta supaya Idul Fitri ini jadi titik balik yang sesungguhnya. Kita mohon supaya jangan sampai kita balik lagi ke dosa-dosa lama setelah dibersihin. Kita berdoa biar persaudaraan kita makin erat, orang tua kita diampuni, dan yang paling penting, kita dikasih kekuatan buat tetap istiqomah. Jadi teman-teman, pembahasan kita mungkin selesai sampai di sini, tapi perjalanan kita justru baru aja dimulai. Servis besarnya udah tuntas, mesin spiritual kita udah bersih dan siap gas. Pertanyaan terakhir dan yang paling penting buat kita renungkan masing-masing adalah, setelah ini kita mau berkendara seperti apa?